Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Teknologi Pemisahan yang beranggotakan Amalia Cantika Asyafa, Aulia Suryaning Putri, Fadia Nurfaidah, Fitriah, dan Muhammad Ilham Fardiansyah dari program studi S1 Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan menjelaskan artikel penelitian tentang pembuatan nanoreaktor multilogam karbon untuk absorpsi dan katalisis. Pendahuluan atau introduksi. Nanokomposit, karbon berpori dan logam telah mengungkapkan minat penelitian yang kuat karena sifat individu dari partikel, meningkatkan stabilitas komposit dan meningkatkan kinerja katalitik dari material komposit yang dihasilkan. Bahan komposit ini telah mendorong minat yang besar dalam berbagai aplikasi termasuk biosensor, pengiriman obat, pemroses energi, pembakaran metana, katalisis heterogen, dan sintesis kimia dengan kemungkinan kelangsungan hidup komersialnya. Beberapa gas diyakini sebagai kontributor utama hujan asam, pemanasan global, dan peningkatan toksisitas udara untuk menghirup. Sumber daya minyak bumi yang berkurang dan kesadaran pencemaran lingkungan yang meningkat telah memulai pencarian bahan bakar alternatif dan kendaraan tanpa emisi. Gas hidrogen diharapkan memainkan peran penting dalam keseimbangan energi global di masa depan. Efek penyimpanan hidrogen yang efisien adalah persyaratan penting dan menantang yang diperlukan untuk penggunaan sebagai bahan bakar otomotif. Keuntungan hidrogen dibandingkan mobil listrik dan mobil bensin ada dua, karena hidrogen dapat diproduksi dari air dengan elektrolisis. Satu-satunya emisi dari reaksi selanjutnya dengan oksigen dengan tahap pembangkit energi adalah air, dan memiliki kandungan energi tertinggi 120 mJ per kilo per massa. Dalam bidang produksi pertanian, kemoabsorpsi atau pengikatan zat kimia pada saat pengangkutan pendistribusian terdapat gas etilen yang memainkan perannya sangat penting. Buah dan sayur tertentu mengalami penurunan kualitas dan umur simpannya karena produksi etilen tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penyelidikan eksperimental terhadap absorpsi etilen pada berbagai permukaan logam karbon nanoreaktor atau MCNR telah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Nanoreaktor ini menjaga kualitas buah selama transportasi dan penyimpanan. Dengan menggunakan sistem reaksi yang ramah lingkungan, reaksi oksidasi selektif alkohol terhadap aldehida yang sesuai tidak hanya relevan secara komersial dalam industri bahan kimia dan farmasi, tetapi juga menjadi perhatian khusus. Keuntungan bahan berkarbon untuk menyimpan gas adalah kinetik adsorpsi atau desorpsi yang cepat dan berbobot rendah. Dengan demikian, penelitian yang sedang berjalan difokuskan pada pengembangan bahan penyimpanan berbasis karbon tingkat lanjut. Konstruksi bahan karbon berpori telah dicapai dengan menggunakan pirolisis berbiaya rendah dengan minyak PFO berbasis pitch dengan kandungan aromatik tingkat lanjut dari residu minyak bumi. Di sini multi NCR yang baru dirancang disiapkan dengan prekursor logam, ada emas, tembaga, nikel, kalium, dan mangan yang dimasukkan ke dalam kandang karbon hierarkisis atau CC menggunakan metode pengendapan mudah diikuti dengan perlakuan kimia dan fisik terkontrol.
MCNR ini memainkan peran penting dalam chemosropsi gas hidrogen atau pengikatan gas hidrogen dan etilen dari reaksi oksidasi katalik heterogen alkohol sekunder. Yang kedua, eksperimental. Eksperimental yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama, sintesis logam karbon nanoreaktor. Pada sintesis logam karbon nanoreaktor, di mana sampel dibuat dengan proses deposisi logam nanocasting menggunakan karbon catch murni dan nanokristal logam seperti emas, tembaga, nikel, kalium, dan mangan. 4 bahan dari komposit logam karbon nanoreaktor. Pertama, komposit tembaga karbon. Kedua, komposit nikel karbon. Ketiga, komposit karbon kalium mangan. Dan keempat, komposit karbon emas yang akan disintesis dengan modifikasi kecil. Dan yang kedua ini yaitu sintesis CCC, CNC, dan CPMC. Dapat dilihat dari gambar, percobaan ini dimulai dari CCC atau karbon murni 1 gram dan logam transisi seperti tembaga 2 nitrat, nikel 2 nitrat heksadihidrat, dan kalium permanganat masing-masing sebanyak 0,1 gram. Akan dicampur dalam gelas kimia berisi air suling 10 ml. Suspensi yang dihasilkan akan terkena thermal treatment ultrasonikasi selama 1 jam. Kemudian air yang berlebih akan diuapkan dengan suhu 100 derajat Celcius dalam oven selama 2 jam, yang mana proses ini menghasilkan CCC atau komposit tembaga karbon dengan yield 1,08 gram, dan CNC komposit nikel karbon 1,09 gram, dan terakhir CPMC sebesar 1,10 gram. Selanjutnya ada sintesis CGC. Sintesis ini dimulai dengan menambahkan 2,07 gram CC ke dalam 250 ml larutan natrium sitrat dihidrat yang kemudian akan di thermal treatment ultrasonikasi selama 5 menit. Lalu ditambahkan 1% asam klorourat 100 ml. Lalu suspensi akan diaduk pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan corong bancer dan kemudian dicuci dengan air suling. Powder akan dikeringkan pada temperatur 100 derajat Celcius dan terakhir padatan dikalsinasi dengan temperatur 900 derajat Celcius selama 1 jam di dalam nitrogen untuk menghasilkan CGC atau komposit karbon emas sebesar 3,6 gram. Dan yang keempat ada karakterisasi. Untuk karakterisasi ini, bahan MCNR sendiri sepenuhnya dikarakterisasikan dengan difraksi X-ray, yaitu XRD, Philips Expert MPD diffractometer, Almelo, dan Netherlands, lalu spektroskopi inframerah transformasi Fourier, Perkin-Elmer FTIS spektrometer, Massachusetts, USA menggunakan teknik KBR self-support pellet, pemindaian mikroskop elektron dengan SIM LIO 1430 FP UK yang digabungkan dengan spektroskopi dispersi energi, mikroskop elektron transmisi TEM JEN 2011 Joule Corporation Japan, analisis unsurnya CE Instruments dan UK. Sementara untuk analisis termografimetri ada 3A, SDT 600, TA Instruments, dan USA. Dan untuk adsorpsi desorpsi nitrogen isotherm, Micromeritics ASAP 2010 USA, percobaan adsorpsi hidrogen dilakukan menggunakan pengukuran gravimetri dengan raca suspensi Roboter Magnetic NSB dan Jermani. Kromatografi gas GC Hewlett Packard GC 5890 series 2. Sel adsorban Pyrex terintegrasi dan injektor gas akan otomatis digunakan pada adsorpsi etilen di suhu kamar. 2.5 Adsorpsi hidrogen menggunakan MCNR atau metakarbon non-reaktor. Isotherm adsorpsi hidrogen dilakukan dengan pengukuran gravimetri dalam 4 langkah. Yang pertama, pengukuran kosong, pemuatan dan pengaktifan kembali sampel, pengukuran daya apung, dan pengukuran adsorpsi. Pengukuran ini dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius sampai dengan tekanannya 60 bar.
Pengaktifan sampel dengan pemanasan terkontrol hingga 400 derajat Celcius dengan suhu pemanasan 1 derajat Celcius per menitnya, di bawah vakum tinggi selama 12 jam sebelum pengukuran sorpsi. Setelah diaktifasi, kemudian sampel dibiarkan hingga mencapai suhu yang diinginkan. Peningkatan berat sampel karena adsorpsi diukur menggunakan MSB yang terhubung ke pemegang sampel. Sebanyak 0,2 hingga 0,7 gram sampel digunakan dalam percobaan ini. Isoterm adsorpsi dari non-reaktor logam karbon CCC, CNC, CPMC, CGC, dan CC non-logam juga dilakukan untuk mengevaluasi peningkatan karbon termodifikasi. Kapasitas adsorpsi di hidrogen MCNR dan CC non-makanan dinyatakan dalam WT% atau berat molekul hidrogen dibagi dengan berat material dikalikan 100. 2.6. Adsorpsi etilen menggunakan MCNR atau metakarbon non-reaktor. Chemisorpsi gas etilen diukur pada MCNR dalam sistem adsorpsi gas otomatis yang bertekanan sedang. Biasanya sebanyak 0,5 gram dari 4 adsorben MCNR dimuat ke dalam Pyrex. Sel adsorpsi melekat pada sistem yang dikenai sebuah pre-treatment standar. Kemudian, pengukuran yang termasuk pengeringan vakum dalam desikator dan aktivasi termal pada 100 derajat Celcius selama 5 jam di dalam oven. 2.7. Oksidasi kataliktik menggunakan CGC atau komposit karbon emas. Oksidasi kataliktik heterogen dari 1 fenil etanol adalah dilakukan pada tekanan atmosfer dengan reaksi bebas. Oksidasi kataliktik dilakukan dengan diaduk secara magnetis. Kemudian CGC ditambahkan sebanyak 0,1 gram ke dalam 1 fenil etanol 41,4 mol 5,06 gram pada suhu kamar. Campuran reaksi dipanaskan sampai 120 derajat Celcius dan terus-menerus diaduk selama 4 jam. Oksidasi kataliktik dipantau dengan kromatografi lapis tipis. Pelarut telah dikeluarkan dari filtrat gabungan dan residu dimurnikan dengan kromatografi kolom dengan menggunakan N-heksana atau ETOAC 9:1 menghasilkan asetofenon sebanyak 4,78 gram. 3. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakterisasi material komposit dari logam karbon nanoreaktor. Pada karakterisasi material komposit dari logam karbon nanoreaktor terdiri dari 4 material komposit. Pertama, komposit tembaga karbon. Kedua, komposit nikel karbon. Ketiga, komposit karbon kalium mangan. Dan keempat, komposit karbon emas yang disintesis dengan metode template sederhana menggunakan nanosilical ball dan pitch berbasis pyrolysis wheel oil dari kristal nanologam pada carbon cage hierarchy. Kelebihan dari pyrolysis wheel oil ini yaitu harga yang murah, tidak beracun, dan tersedia secara komersial, sehingga sangat cocok sebagai sumber karbon karena mengandung kandungan aromatik yang lebih tinggi dan dapat dengan mudah dikarbonisasi. Semua logam karbon nanoreaktor sepenuhnya dikarakterisasi oleh X-ray diffraction, thermogravimetric analysis, nitrogen adsorpsi desorpsi isotherm, scanning elektron mikroskopi digabung dengan energi dispersi spektroskopi, transmission elektron mikroskopi, dan Fourier transform infrared spektroskopi. Kedua, studi adsorpsi hidrogen. Adsorpsi hidrogen dalam karbon cage murni dan logam karbon nanoreaktor yang didoping logamnya menggunakan sistem adsorpsi gravimetri statis, di mana kapasitas serapan hidrogen dari percobaan pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 60 bar untuk berbagai logam karbon nanoreaktor dan carbon cage non-logam yang ditunjukkan pada gambar 2 dan 3.
Berikut gambar grafik isotherm adsorpsi hidrogen dari logam karbon nanoreaktor, komposit tembaga karbon, komposit nikel karbon, komposit karbon kalium mangan, dan komposit karbon emas. Dan grafik isotherm adsorpsi hidrogen dari karbon cage dan non-logam. Pada gambar tersebut, masing-masing adsorpsi hidrogen berlangsung di daerah potensial yang menahan domain adsorpsi hidrogen. Adsorpsi hidrogen pada komposit tembaga karbon dan komposit nikel karbon menunjukkan kapasitas adsorpsi hidrogen maksimum masing-masing 0,08% dan 0,11% pada 40,2 kilopascal. Adsorpsi hidrogen pada suhu 25 derajat Celcius di komposit karbon emas meningkat dengan meningkatnya tekanan 0,13% berat pada 58,5 kilopascal. Komposit karbon kalium mangan menunjukkan serapan hidrogen yang dapat diabaikan dengan peningkatan 0,02% berat pada 37,1 kilopascal dibandingkan dengan logam karbon nanoreaktor lainnya. Karena di sisi lain, absorpsi hidrogen tidak ada untuk karbon cage murni pada tekanan hingga 5000 kilopascal. Secara umum, hasil eksperimental dari penelitian ini menggambarkan bahwa kemampuan absorpsi hidrogen dari logam karbon nanoreaktor sangat meningkat dibandingkan dengan basa karbon cage non-logam dalam hal persentase serapan massa per unit tekanan. Jadi, seluruh isotherm logam karbon nanoreaktor menunjukkan absorpsi hidrogen sedang hingga sangat baik dengan tekanan. Studi absorpsi etilen. Di absorpsi gas etilen ini untuk pertumbuhan dan pertumbuhan lain dari MCNR. MCNR itu multi-metal karbon nanoreaktor. Kenapa menggunakan ini? Karena karakteristik material karbon sangat baik. Kapasitas absorpsi gas etilen dari MCNR dicapai dengan kromatografi gas pada suhu kamar. Bisa dilihat pada gambar 4. Ini mewakili isotherm untuk absorpsi etilen pada 4 MCNR dan CC non-logam. Absorpsi etilen yang sesuai pada absorben murni telah meningkat secara nyata dari 0 menjadi 6000 ppm dalam 3-15 menit. Dapat CC itu karbon murni, CCC komposit tembaga karbon, CNC komposit nikel karbon, CGC komposit karbon emas. Peningkatan absorpsi etilen ditunjukkan pada GPMC yang sesuai dari 0 sampai 6000 pm dalam 8-15 menit. Absorpsi etilen ini relatif sama dengan sampel absorben MCNR dan CC non-logam dan terlihat mirip satu sama lain dengan peningkatan dalam absorpsi etilen dan lebih atau kurang konstan pada saturasi dengan waktu. Terus 4 MCRR dan CC murni menunjukkan kapasitas yang nyata pada suhu kamar. MCRR ini mewakili pori kurang dari 170 nm. Dalam kepekatan logam, karakteristik MCRR ini sangat luar biasa. Mereka menunjukkan kompatibilitas yang sangat baik dengan situs absorpsi etilen aktif CC dan MCNR non-logam. Ini bisa digunakan secara luas sebagai absorben yang efektif dan murah untuk menjaga kualitas produk pertanian. Titik 4, oksidasi katalitik heterogen menggunakan CGC, karbon emas. Emas itu memiliki inert dari semua logam yang memiliki sifat menarik dan pori-porinya besar dari material komposit CGC, menjadi katalis heterogen potensial. Pada artikel ini melakukan oksidasi bebas pelarut 1 peniletanol dengan CGC, adanya gas oksigen pada 120 derajat Celcius CGC, produksi dalamnya menghasilkan 96%. Untuk mendaur ulang katalis CGC dalam reaksi oksidasi katalik di bawah kondisi reaksi yang dioptimalkan. Katalitik pertama, produk ini diisolasi dengan filtrasi dan massa padatnya mengalami ekstraksi Soxhlet dengan etanol. Setelah CGC diperoleh, lalu diaktifkan dan dikeringkan menggunakan desikator vakum semalaman dan menjalani siklus katalitik. Dari nomor 1, 2, 3, 4 ini, siklusnya diselesaikan dengan sukses. Sedangkan nomor 5 dan 6 tidak menghasilkan yield dan catalytic run.
Artinya, gagal CCC dan CGC plus MW pangkat C ini gagal mengkatalisis reaksi oksidasi di bawah iradiasi gelombang mikro. Katalitik ini dengan jelas mengaitkan seluruh aktivitas katalitik dengan emas yang didukung pada bahan CGC. Kesimpulannya, 4 MCR ini disistensi dan dikarakteristik dengan berbagai kombinasi fondasi logam dan karbon. MCNR dan sisi non-logam ini memiliki potensial dalam absorpsi dan katalisis karena kapasitasnya signifikan untuk absorpsi etilen dan gas hidrogen. CGC dan CNC ini diperoleh dengan adanya absorpsi hidrogen sebesar 0,13 dan 0,11 massa. Dalam persen, CGC menunjukkan aktivitas katalitik yang luar biasa dan selektivitas untuk oksidasi heterogen bebas pelarut dari 1 feniletanol menjadi asetofenon dengan keuntungan dari daur ulang katalis. Mana MCL ini menunjukkan absorpsi yang sangat baik, konversi katalitiknya tinggi dan stabilitas yang wajar pada eksperimental artikel ini. Bahan-bahan lain pun dapat digunakan sebagai katalis padat. Molekul yang menggunakan MCR ini untuk menyimpan energi dan membalikan efek rumah kaca. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.